Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Guru Agama Islam, perkenalkan nama saya Syaiful Ali Mahmud, mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Guru Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Kuto Anyar dengan materi menyambut usia balik. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mohon ketua kelas dipimpin Bu Maira. Berdoa malam. Sebelum pelajaran saya mulai, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Saya absen satu-satu ketika saya panggil bilang hadir gitu ya. Ilham Hadir. Bu Maira Hadir. Anindita Hadir. Talita Hadir. Nana Hadir. Aldo Hadir. Marcel Hadir. Farah Hadir. Jasmine Hadir. Citra Nilam Hadir. Indri. Alhamdulillah semuanya hari ini. Kita lanjutkan menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Saya mohon semuanya untuk berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Kita di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Lagu nasional Garuda Pancasila. Kemudian sebelum kita ke materi, terlebih dahulu Bapak akan tanya kepada kalian ya, review materi minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat
materi minggu kemarin. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya. Kelompok 2, satu-satu ya. Kelompok 2. Materi sebelumnya adalah keragaman sebagai sunatullah. Betul, nilainya 100 buat kelompok 2. Kemudian siapa yang ingat lagi? Saya. Kelompok tadi yang ini apa ini yang dulu? Kelompok 1 saja. Yuk. Materi sebelumnya adalah toleransi. Toleransi atau saling menghargai, menghormati. Ayo, yang terakhir. Ayo. Materi sebelumnya saling menghormati dan menghargai orang berbeda. Betul. Kita disuruh untuk saling menghargai, menghormati terhadap non-Islam. Paham? Paham. Itu materi minggu kemarin. Kemudian sebelum ke materi, Pak Ipul akan menerangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tujuannya harus tahu kalian ya. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat 1. Menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang nomor 2, membuat paparan ya, mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Yang pertama ilmu fikih, yang kedua menurut ilmu biologi. Yang terakhir, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Kalau sampean sudah balik, sampean harus melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Ya, itu tujuannya. Kemudian kita ke materi ini sudah masuk materi menyambut usia atau menyambut usia balik. Yang pasti setiap anak mengalami balik ya. Apa yang dimaksud balik? Balik itu ya masa di mana seseorang sudah mencapai kedewasaan secara fisik. Fisiknya mama kali kecil, makin besar. Kemudian dan mental dalam Islam pada usia ini. Seseorang kalau sudah dewasa ya, sudah dianggap mukallaf. Apa itu mukallaf? Dibebani kewajiban syariat, melaksanakan kewajiban syariat seperti sholat, puasa. Kemudian tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan menurut hukum fikih. Ada 2 loh yang tadi, menurut hukum fikih, yang kedua menurut ilmu biologis. Ada 3. Yang pertama ihtilam. Apa? Ihtilam atau mimpi basah. Biasanya ini dialami oleh anak laki-laki, keluar mani dari kemaluan, tidak usah malu. Ini pelajaran supaya sampean tahu ya, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga, tidak tidur. Apa itu yang dimaksud mani atau sperma? Merupakan air yang keluar ketika sampean mimpi basah. Itu ihtilam ya. Yang kedua haid atau menstruasi. Biasanya ini dialami oleh anak perempuan. Nih haid menstruasi ini menjadi tanda balik hanya bagi seorang perempuan. Ini kalau sampai sudah dewasa, khususnya perempuan, pasti mengalami menstruasi atau haid. Yang terakhir yaitu berumur 15 tahun. Jadi anak laki-laki atau perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah
Dia telah masuk usia balik meskipun sebelum tidak mengalami tanda-tanda balik. Ada sebuah cerita, ada anak laki-laki perempuan umurnya sudah 15 tahun tapi tidak mengalami haid. Terus apalagi ihtilam, mimpi basah. Itu dewasa apa belum? Sudah, karena sudah dijelaskan dalam fikih. Anak yang umur 15 tahun berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, maka anak tersebut sudah balik. Itu menurut hukum fikih. Kemudian ada kewajiban yang harus dilaksanakan ketika seseorang mengalami hadas besar, yaitu mandi besar. Ini kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Tata caranya, enak dewe, mencuci kedua tangan, telapak tangan 3 kali. Kemudian apa lagi? Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri, menggosokkan tanah atau pakai tanah atau sabun. Tangan tanah atau sabun, menggosokkan tanah atau pakai sabun. Yang D, berwudu sempurna. Wudu. Kemudian yang E, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Jika rambut lebat, laki-laki dicukur rambutnya dawa atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Jika yakin air bisa sudah masuk ke pangkal rambut. Kemudian menuangkan air pada anggota badan, membasuh kaki, yang terakhir niat mandi di dalam atau dilakukan dalam hati. Sampai dulu nih niat dusun mandi besar. Itu kewajiban seorang yang sedang berhadas besar. Kemudian ada lagi larangan. Berhadas besar, larangannya yaitu dilarang melakukan sholat fardu, sing wedok tidak sholat. Kemudian dilarang membaca Al-Quran, tidak boleh berpuasa, itu dilarang oleh agama. Yang terakhir, tidak boleh dilarang. Kemudian lanjut ya. Sebentar. Kita mengenal tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Kalau tadi fikih ya, sekarang biologi. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan suatu sifat makhluk hidup manusia, tumbuhan, hewan. Biologi ini secara khusus mempelajari perkembangan manusia, di antaranya tahap perkembangan manusia adalah usia atau remaja atau masa puber. Itu tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Kemudian mengenal masa puber, ya, melalui tanda-tandanya bagi laki-laki. Bagi laki-laki itu pertama wajah ditumbuhi kumis. Ada anak sini tumbuhnya kumis. Ya, mulai ini tanda-tanda ini, hati-hati ya. Jenggot. Kemudian jambang, ini mesti laki-laki. Kedua, tumbuhnya rambut. Biasanya terdapat pada alat kelamin atau tumbuh pada rambut ketiak mesti muncul. Yang ketiga, badan kelihatan paling kekar, berotot, paling kuat. Biasanya anak laki-laki seperti Ilham, Aldo, Marcel ini ya. Kemudian pertumbuhan badan bertambah cepat, semakin tinggi. Kemudian
gerak menjadi lebih aktif, dan yang terakhir nafsu makan meningkat. Ini dialami anak laki-laki. Kalau perempuan ini pertumbuhan fisik pada perempuan meliputi pinggul ya atau payudara mulai membesar. Itu hati-hati perempuan, kalau sudah begitu kadang-kadang sudah balik ya. Tumbuh rambut pada alat kelamin seperti yang sama dengan anak laki-laki. Kulit perempuan biasanya yang sudah dewasa itu lebih halus ya ditimbang anak laki-laki. Anak laki-laki itu ya sukanya bermain panas, dan anak perempuan yang berikutnya mengalami menstruasi atau haid ya, buat darah tadi. Pertumbuhan badan bertambah cepat seperti anak laki-laki, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat. Yang terakhir, suaranya anak perempuan itu lebih merdu. Itu mengenal masa puber melalui tanda-tanda menurut ilmu biologi. Kemudian ada kewajiban sampai harus dewasa, ada kewajiban. Seorang yang telah mengalami tanda-tanda balik berarti disebut mukalaf. Mukalaf tadi apa? Artinya seorang dewasa atau orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Kita orangnya Islam. Semua aturan agama wajib dikerjakan. Baik apa? Baik dikerjakan meliputi akidah, ibadah, akhlak, seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Pilih pahala apa? Dosa. Pahala. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir kewajiban yang harus sampai laksanakan setelah balik yaitu sholat fardu. Sholat fardu itu 5 waktu itu loh ya, disingkat dengan Islam. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu kewajiban wajib itu dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Hati-hati kalau sampai sudah besar, sampai harus melaksanakan kewajiban. Yang nomor 2 harus menutup aurat. Ojo sampai anak-anak SDN juga anyar, khususnya anak perempuan mengumbar auratnya. Auratnya anak laki-laki apa aja auratnya? Anggota badan antara apa? Pusar dan lutut. Perempuan apa? Perempuan semua anggota badan tubuh kecuali selain wajah dan telapak tangan. Ini Allah bisa dijaga, bisa ya Allah cuma jaga Allah. Kemudian yang terakhir mencari ilmu, hukumnya yaitu wajib mulai sampai lahir sampai meninggal. Boleh ilmu ya, paham itu kewajiban yang harus dilakukan setelah mengalami balik. Terima kasih. Menjadi anak yang soleh adalah kewajiban setiap muslim. Mari berbuat baik dan menjalankan perintahnya. Allah itu materi tentang menyambut usia balik ya, itu materinya. Ada yang ditanyakan dari materi yang saya terangkan dari awal hingga akhir, ada yang belum paham? Ada? Tidak. Alhamdulillah.
pada kalian ya. Coba lihat di sekitar sampean, kanan kirinya sampean itu ya. Lihat berarti temani sampean, coba lihat teman kalian. Apa ada yang berbeda perubahan fisik? Ada. Bisa. Apa? Contoh pertumbuhan Ilham suaranya semakin besar. Nah, betul. Ilham pamanane masih kecil, saat ini sudah besar suaranya. Ada lagi perubahan fisik yang lain? Ada. Apa? Perubahan fisik Humaira semakin hari bertambah tinggi. Oh, Humaira semakin tinggi badannya. Ya, siapa yang lain? Tahu lagi? Itu ya, berarti sampai sudah paham apa yang saya sampaikan ini ya. Berarti materi yang saya sampaikan ini sampean paham. Ini menandakan perubahan ya, perubahan fisik ya, perubahan itulah yang menandakan seseorang baik. Tuh, paham? Kemudian tugas kalian ini nanti saya bagi kelompok, ini sudah saya bagi, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Bapak akan memberikan lembar kerja, nanti dikerjakan kelompok. Ketika ada tugas kelompok, saya mohon dikerjakan bersama, kerja tim. 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini mengerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian, diskusikan ya. Kerja kelompok itu kerja ini bareng ya. Saya cek ini kerjakan, saya beri waktu kurang lebih 15 menit ya. Jadi sudah ya, waktunya sudah habis ya. Saya mohon nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan untuk melatih mental. Orang Pak itu saja yang di depan, tapi kalian. Kita sepakat kelompoknya urut 1, 2, 3 saja ya. Yang tidak ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 untuk untuk di depan untuk presentasi semuanya. Pokoknya sama juga seperti ini ya, sama juga ini. Semuanya di depan, kan kerja kelompok tim tadi ya. Ulang. Untuk sini saja ya. Nah, sini aja ya. Ya, baca yang keras nih. Problemnya. Problem mimpi dan larangan bagi orang yang beradas besar. Tujuan diskusi. Siswa memahami tanda-tanda balik dan larangan bagi orang yang beradas besar. Problem. Ahmad kelas 6 SD mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya. Dia bingung apakah dia boleh sholat berjamaah. Ahmad ingin tahu apa saja ibadah yang dilarang saat beradas besar menurut ilmu fikih. Nomor 1. Apa tanda balik yang dialami Ahmad, mimpi basah atau keluar mani? 2. Apa larangan yang berlaku setelah seorang balik? Dilarang sholat ketika masih berada besar, dilarang membaca Al-Quran ketika masih berada besar, dilarang berpuasa ketika masih berada besar.
Bagaimana sebaiknya sikap Ahmad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembar kerja beserta titik dari kelompok 2. Problem perempuan dan kebersihan diri. Tujuan diskusi. Siswa memahami tanda-tanda balik bagi perempuan dan tentunya menjaga kebersihan atau mandi wajib. Problem. Rani kelas 5 SD mengalami menstruasi pertama. Dia takut dan malu memberitahu pada ibunya. Bagaimana sebaiknya Rani bersikap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problem usia dan hukum fikih. Tujuan diskusi. Siswa memahami bahwa batas usia juga menjadi tanda balik. Meskipun tanda fisik belum muncul serta kewajiban apa yang harus dilakukan setelah balik. Problem. Seorang anak sudah berusia 15 tahun usia, tapi belum pernah mengalami mimpi basah atau haid. Menurut fikih, apakah dia sudah dianggap balik? Apa kewajiban yang harus dijalankan? 1. Apa tanda balik menurut fikih selain mimpi basah dan haid? Berusia 15 tahun berdasarkan perhitungan Ya, yang perlu sampai ketahui kalau sudah balik tanda-tandanya, yaitu sampai harus menjaga kebersihan diri sendiri. Dijogo awake dhewe, kebersihan diri sendiri. Bisa? Bisa. Kemudian sampai harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan alhamdulillah. Dan yang terakhir, kewajiban-kewajiban ketika sampai sudah menginjak balik dewasa, yaitu melaksanakan perintah kewajiban ibadah. Apa? Perintah kewajiban beribadah, melaksanakan perintahnya Allah, khususnya kewajiban itu kesimpulannya. Kemudian Bapak akan merefleksi, ya. Tadi sudah menyimpulkan. Kemudian saya tanya, menurut hukum fikih ada 3. Pertama, ihtilam atau apa? Keluar mati atau mimpi basah. Yang nomor 2, menstruasi atau haid. Yang terakhir, berumur 15 tahun. Maksudnya di sini, jika ada anak yang sudah berumur 15 tapi tidak ada tanda-tandanya orang mimpi basah, niat, jangan lupa niat ini, niat ya, niat dalam hati, niat pensiun, mandi bekas. Terakhir yaitu kalau tadi sudah kelompok, sekarang yaitu individu. Individu berarti dikerjakan sendiri. Ini tugasnya, ini dibuat PR ya, dibuat dikerjakan di rumah, nanti dicocokkan ya. Tuh ya, bisa ini dimasukkan. Tolong semuanya bukunya dimasukkan karena waktunya sudah habis ya. Sekian dari Bapak, jika ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma biqatori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.